Universitas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Yang saya hormati Bapak Masidi dan Bapak Jasmani selaku pengajar praktik dan Bapak Ibu guru SD 1 Terban. Saya di sini mau kita berdiskusi ya Bapak Ibu, berdiskusi tentang mendiskusikan visi sekolah kita. Kita mulai saja ya. Kita melihat ada puisi dulu. Aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Aku mendengar lautan India bergelora. Membanting pantai yang mendengarlah. Kita berharap dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Melalui diskusi diharapkan dapat menilai visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Melalui diskusi, peserta diharapkan dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri mulai dari segala sisinya dengan tentang kurikulum merdeka karena semua murid itu istimewa. Nah, di sini kita melihat setiap itu melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti membuat itu apa, Bapak Ibu? Es krim ya. Setiap anak SD itu melakukan proyek penguatan Pancasila itu mereka tidak sadar, kebanyakan tidak sadar. Nah, mereka sadar apa itu? Mengira-ngiranya itu mereka bermain. Padahal mereka itu dari proyek penguatan pelajar Pancasila P5 itu mereka bisa mengambil banyak sisi positifnya ya. Seperti yang di video itu bisa membuat es krim. Nah, ini juga belajar lewat PMM. Contohnya yang digarap sama saya menanam jagung.
Jadi kan sekarang ini kan beradanya di masyarakat. KBM Indonesia itu ya salah satunya dengan cara bergotong royong dengan masyarakat, dengan tradisi, untuk sama-sama membangun mandiri, ketiga kolaboratif, inovatif, dan refleksif. Reflektif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Yang 1.3 dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat mencapainya. Yang tepat dalam mencapainya, visi dapat terwujud apabila terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. 1.4 pada modul 1.4 berdasarkan penerapan tahapan kerja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mulai berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri. Berikut adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar menurut Ki Hajar tahun 2009. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang kita pajang di depan kantor nih Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang kedua itu berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis, dan mandiri. Paradigma inquiry apresiatif atau kita kenal dengan IA itu sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Ini adalah pengertian visi sekolah. Visi sekolah itu merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Semuanya harus berdampak kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada murid. Yang tadi seperti ada di modul 1.3 ya. Baja merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Berikut adalah tahapan baja dalam inquiry apresiatif. Baja yang pertama adalah B. B itu artinya buat pertanyaan utama. Yang A, ambil pelajaran. G-nya itu gali mimpi bersama. J-nya jabarkan rencana, sedangkan yang A adalah atur eksekusi. Ini pada waktu saya di modul 1.3 demonstrasi kontekstual, saya visi guru penggerak saya itu menjadikan sekolah yang berpihak pada murid, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, dan menuntun murid belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visinya, yang pertama itu berpihak pada murid. Seorang guru selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Terus berbudi pekerti yang luhur, suatu tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Yang ketiga, berakhlak mulia itu berbuat baik kepada orang lain,
menghindari sesuatu yang menyakitinya dan menahan diri ketika disakiti. Terus menuntun murid. Ini adalah tahapan bagiannya. Memimpikan murid-murid yang bagaimana. Terus pertanyaan keduanya, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya, nanti saya kasih post-it. Ini bisa dimulai dengan Pak Masidi. Terus itu selanjutnya ya, Devi, Sunami, Buati. Satu. Gitu ya. Cengki. Apik. Ya, pelan-pelan Bu Ati ya. Mawon Bu. Ini sudah jalan anak Tempelkan sendiri. Kemudian murid biar mampu berkomunikasi dengan baik dengan siapa saja. Kemudian saya menginginkan agar murid ini menjadi aktif, murid yang kreatif, terampil, disiplin, jujur, serta santun dan kritis menghadapi situasi dan kondisi yang ada baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Terima kasih. Terima kasih Pak Masidi. Jawabannya sangat luar biasa. Oke. Banyak yang diinginkan ya Pak Masidi ya. Yang pertama mengenali dirinya sendiri, terus yang kedua Mampu mampu berkomunikasi yang baik dengan siapa saja, yang ketiga apa Pak? Aktif, terampil, disiplin, jujur, kreatif, serta santun dalam dalam segala hal. Banyak sekali keinginan Pak Masidi, semoga terwujud ya Pak ya. Amin. Selanjutnya perwakilan bisa dibacakan ke siapa ya? Benani monggo. Terima kasih untuk waktu yang saya harapkan untuk murid tercinta kita yaitu satu terbang, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan juga untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Seperti itu. Ya, matur suwun Benani bisa ditambahkan keinginan Benani juga sangat luar biasa ya. Semoga terwujud. Selanjutnya Amin. bisa dibacakan pada Bu Suwati. Monggo Bu Suwati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Iswati di kelas 6 SD Sumbergan akan memberikan jawaban tentang cita-cita untuk murid pertama untuk SD Sumbergan. Cita-cita untuk murid di sekolah saya yaitu yang pertama kita mengutamakan kejujuran, kebersihan, kedisiplinan, menggali potensi siswa, keteladanan, mendidik dan mengajar yang berpusat pada murid, karakter dan tentunya adab. Itu saja Freddy yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf. Terima kasih Bu Adik. Hampir sama dengan jawabannya Pak Masidi ya. Jujur ya berarti ya. Ya karena kejujuran itu penting ya. Memberikan dampak yang positif. Ditambahkan berarti. Sampun ditempelkan ganteng ya. Nggih. Kurang salah satu. Oh nggih. Belum ya Bu ya? Ya, apa gini, apa tidak ditambah di situ kan ada generasi unggul spiritual, kemudian akhlaknya kok belum masuk itu. Belum ya Pak berarti ya. Maka dari itu ditambahkan berakhlak mulia juga bisa ditambahkan kalau bisa. Bagaimana saya ditambah itu? Berbudi pekerti gitu deh Pak. Berarti belum ya Pak Masidi ya. Terus adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Tadi sudah ya Pak ya. Sudah ditambahkan lagi ya. Namanya akhlak. Terus seumpama Bapak Ibu ini, saya terus membuat prakarsa perubahannya seperti ini. Meningkatkan semangat belajar peserta didik melalui ilmu teknologi, maksudnya seperti IT. Kalau seperti ini, apakah Bapak Ibu setuju? Bagi saya pribadi setuju sekali karena apa? Di era sekarang ini adalah era kurikulum merdeka belajar yang mana pada era kurikulum merdeka belajar ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan di bidang IT ya Pak ya. Apalagi di AMBK ini ya Pak ya. Apalagi di AMBK ini anak-anak harus apa itu semua melaksanakan kegiatan AMBK melalui IT. Terima kasih. Mungkin barangkali ada yang menambahkan.
Kalau di ANBK itu alhamdulillah di kelas 4 ya Bu, ya, sudah mulai diajari sedikit-sedikit ya. Biar tidak kaget waktu di kelas 5 saat pegang laptop. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Bapak Ibu, kita bermain post-it lagi ya. Ini untuk bagaimana inisiatif perubahan yang dari pemaparan prakasa perubahan tadi, visi prakasa perubahan tadi yang kita buat tadi sudah kita setujui ya Pak Masidi ya. Terus inisiatifnya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tadi Pak? Barangkali terkait dengan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan secara bersama untuk mencapai visi sekolah. Yang pertama yaitu kita meningkatkan pelatihan teknologi ke siswa. Jadi yang dilihat di sini agar kita bisa melaksanakan bersama untuk mencapai visi sekolah, maka kami mengajak kepada seluruh warga pendidikan, pada Bapak dan Ibu guru, serta siswa untuk dilibatkan dalam hal kegiatan belajar tentang IT. Terima kasih. CGP yang pertama adalah Bu Eli Tratili dan Bu Siti Farida. Mungkin sampai 8 bulan ke depan Pak Masidi nanti, karena di awal tahun nanti akan nunggu anggaran datang, karena kan untuk biaya dulu Pak. Kemudian di sini tujuan dari pendampingan ini adalah mendiskusikan visi sekolah, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi visi, indikator visi yang baik itu bagaimana? Yaitu visi yang berpihak kepada murid. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Eli, Bu Ida secara detail berkaitan dengan visi yang baik itu bagaimana. Nah, untuk menyocokkan visi yang lama, visi sekolah ini masih layakkah kita pakai atau perlu diadakan perubahan, itu nanti ada kalimat rumpang, ada beberapa kalimat rumpang yang akan digunakan untuk menjawab atau mengoreksi kembali visi yang sudah didengarkan ini. Dan kadang 10 tahun, 5 tahun masih dipakai sampai sekarang Pak Mas Didi. Nah, jadi nanti akan dijelaskan juga itu kaitannya dengan visi, membuat visi yang baik atau kalimat visi yang baik. Kemarin saya sampaikan kepada JPP, jadi yang pertama yang berprofil pelajar Pancasila, juga dimensinya itu betul. Itu mungkin untuk mengawali ini, karena ini hari Jumat ya, waktunya sebentar sedikit. Kemudian nanti di akhir setelah ini Bapak Ibu, itu ada namanya umpan balik 350 derajat yang akan diberikan pada Bapak Ibu, yaitu ke